Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Manajemen Pemasaran ingin mempresentasikan marketing planning yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Sari Widya Stuti. Saya Arbi Arif. Lalu, ya. Saya Nuriskia Nabila. Saya Fatma Sari Handayani. Lanjut, Arbi. Di sini kami ingin mempresentasikan implementasi digital marketing dalam membangun brand awareness Kampung Rajut. Jadi di sini ada our company. Di sini ada visi misinya, bisa dilihat sendiri, menjaga eksistensi budaya Rajut dan menjadikan Kampung Rajut sebagai sentra Rajut di ASEAN. Misinya itu memperkenalkan budaya Rajut dengan mendirikan wisata pendidikan Kampung Rajut dan Museum Rajut. Yang kedua, ada mengadakan unit pendidikan dan pelatihan Rajut. Yang ketiga, clustering sentra Rajut. Yang empat, memperluas pasar dengan menggunakan media digital. Jadi produksi dan distribusi produk Rajut ini memiliki pelatihan dan wisata industri Rajut. Lalu ada sejarah perusahaannya. Perusahaannya itu bisnis Rajut ini dimulai pada tahun 2013 dengan modal awal sebesar 15 juta. Sejak awal pendirian yang usaha ini telah bekerjasama dengan beberapa BUMN seperti Jasara Harja, Jasa Marga, Pindad, dan Angkasa Pura yang bertindak sebagai pemodal. Semenjak tahun 2015, perusahaan mulai dikembangkan secara digital dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas cakupan pasar domestik melalui format marketplace dan media sosial. Marketplace mereka itu memiliki Shopee, Tokopedia, dan media sosialnya memiliki Instagram. Sekarang mereka lagi mau menuju ke TikTok. Di sini ada our team-nya. Yang pertama direktur utamanya adalah Pak Eka Rahmat Jaya, lalu rekan-rekan yang lainnya. Di sini ada our product. Jadi ini macam-macam our product-nya adalah seperti yang ada di gambar. Untuk wanita dan untuk pria, kebanyakan Kampung Rajut ini memiliki produk untuk wanita. Di sini ada pastel analisisnya. Yang pertama ada politik dan regulasi. Kepemilikan dan aspek legalitas perusahaan ini sudah berbentuk badan usaha. Mereka masih CV, tapi mau menuju PT. Lalu demografinya di sini CV Kampung Rajut memiliki luas tanah sebesar 75 meter persegi dengan fasilitas satu ruangan toilet, satu ruang kamar, ruang jahit, dan lain-lain. Lalu ekonominya, dana yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis adalah sebesar 180 juta. Saat ini usaha CV Kampung Rajut sudah memiliki dana investasi sebesar 250 juta. Tambahan tersebut akan digunakan untuk membeli mesin produksi sebanyak 2 unit. Jadi jika Kampung Rajut memiliki investasi, itu akan memperluas dulu mesin rajutnya, memiliki mesin rajut yang lebih bagus dan lebih lebih bagus lagi pokoknya. Dan menekankan biaya tenaga kerjanya. Lanjut, Arbi. Di sini ada setelah ekonomi ada ke bawah lagi. Di page 5 ada teknologi. Jadi faktor teknologi yang membantu dalam usaha CV Kampung Rajut ini adalah sosial media salah satunya, di mana hal ini sangat membantu proses pengiklanan dan pemesanan menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu orang-orang juga akan lebih mudah untuk mengenal produk Kampung Rajut ini. Dalam operasional bisnisnya, teknologi CV Kampung Rajut tidak begitu banyak karena masih menggunakan mesin rajut. Biasa dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Selain itu, teknologi yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran CV Kampung Rajut itu sudah menggunakan alat pembayaran yaitu kartu ATM. Jadi mereka itu sekarang itu sudah mulai menggunakan big data. Jadi sudah mulai mengikuti perkembangan digital. Sumber daya alamnya itu bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi rajut yaitu kain katun. Jadi bahan-bahan katun ini didistributori oleh PT KHTEX yang berada di Ranca Ekek. CV Kampung Rajut yang lainnya yaitu memiliki sumber daya manusia sebagai pegawai yang berjumlah 6 orang dan 1 orang direktur. Lanjut, Arti. Di sini ada 5 force analysis. Jadi persaingan antar perusahaan itu contohnya
di Kampung Rajut itu, di Binong Jati lebih tepatnya, tidak hanya satu pengusaha rajut. Di sana juga banyak pengusaha-pengusaha rajut yang menjual output barang produknya itu seperti outer, sweater itu dari bahan rajutan. Yang salah satunya menjadi persaingan antar perusahaannya itu, salah satunya adalah toko Milkan. Milkan itu salah satu toko yang menjual barangnya murah tapi kualitasnya kurang. Sedangkan Kampung Rajut itu memiliki kualitas yang standar lebih tinggi dibanding Milkan. Ancaman produk substitusi itu seperti menawarkan harga lebih murah walaupun bahan yang digunakan itu sama, tetapi pembeli akan memilih harga yang lebih terjangkau. Jadi pada intinya ancaman produk pengganti datang dari pesaing rajut yang lain walaupun kualitas bahan berbeda. Pembeli akan lebih memilih harga yang lebih ekonomis dan terjangkau. Ancaman pendatang baru itu, CV Kampung Rajut beroperasi pada segmentasi yang luas. Maka dari itu, CV Kampung Rajut memiliki ancaman dengan segmentasi pasar yang sama di beberapa daerah, karena CV Kampung Rajut memiliki brand image yang kuat. Ancaman lain juga bisa dari para pendatang pasar yang baru, lebih mudah dan memasukkan persyaratan legal. Contohnya Gonegane. Gonegane itu salah satu ancaman pendatang baru. Dia itu datang di saat CV Kampung Rajut juga sedang merintis di bidang dia digital. Posisi tawar pembeli. Jadi CV Kampung Rajut dalam hal pembeli dan pemasok ini memiliki keunggulan. Lebih mendominasi kebutuhan produsen lain yang berorientasi pada posisi pasar. Kalau posisi tawar pemasok itu berdampak baik pada perusahaan. Jadi CV Kampung Rajut lebih diunggulkan dari merek yang kuat. Oke. Di sini saya akan lanjut. Belum ya? Masih Widi, Deng. Widi, lanjut lagi, Wid. Oke, boleh. Jadi di sini ada analisis struktur pasar dan posisi persaingan. Di homogenitas produk ini, persaingan di bisnis ini sangat ketat, kurang lebih ada 400 pengrajin yang sama menjual hasil rajut. Jadi CV Kampung Rajut telah membuat rencana strategis sehingga mampu bersaing secara efektif. Jadi strategi yang dia bikin itu contohnya menyediakan jasa wisata dan pelatihan merajut bagi wisatawan. Itu salah satu strategi mereka untuk menarik pelanggan. Kategori pembelinya itu jadi pembeli juga termasuk banyak akan lebih membeli produk barang yang sudah jadi atau masih mentahan kepada CV Kampung Rajut. Jadi CV Kampung Rajut itu sangat mengizinkan orang-orang untuk membeli barangnya lebih dari satu untuk diperjualbelikan. Kalau kategori penjual diasumsikan banyak, tetapi CV Kampung Rajut dapat mengetahui informasi. Ya intinya CV Kampung Rajut ini udah mulai masuk ke menggunakan ke big data. Jadi di zaman sekarang apalagi lagi pandemi memang harus menguasai big data agar mengetahui informasi pelanggan. Lanjut tadi. Ini analisis perbandingan perusahaan ini terakhir ya. Persaingan antar perusahaan ini tuh di dalam posisinya yang kuat, daya tariknya juga tinggi. Jadi ada pesaing langsung, ada pesaing potensial. Lalu lanjut Arbi. Tadi udah dijelasin kan pesaing langsungnya itu Milkan, pesaing potensialnya itu produknya tuh sama tapi harganya lebih murah. Terus pesaing tidak langsungnya itu Kampung Rajut berhadapan langsung oleh CV Milkan, di mana produk segmentasi pasar yang dipasarkan adalah sejenis, sama aja. Ke bawahnya lagi, kalau pesaing tidak bersaing itu kayak CV Kampung Rajut kan bisa distributor nih. Ya mau nggak mau berarti ada produk baru yang akan menjadi pesaing, tapi bukan pesaing yang seperti Milkan tadi. Jadi ini pesaing tidak bersaing, contohnya ya reseller gitu. Jadi penjual yang belum memiliki toko, tempat untuk berjualan atau masih berjualan di pinggir jalan. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis. Ini dilanjutin oleh Arbi ya, analisis preferensi pembeli. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis preferensi pembeli. Dimensi kecocokan spesifik produk dengan kebutuhan. Yang pertama, ada harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas yang diberikan. Yang kedua, memberikan jasa, wisata, dan pelatihan rajut bagi wisatawan. Yang ketiga, memberikan garansi kepada pembeli setelah pembelian. Yang keempat, dapat memesan pakaian dengan desain dan jumlah yang sesuai dengan keinginan pembeli. Terus, dimensi kecocokan spesifikasi produk.
dengan kebutuhan. Yang pertama, menjual pakaian rajut dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua, bahan yang digunakan itu katun, yang dimana katun memiliki bahan yang lembut, tidak kasar, dan tidak mudah robek. Terus juga tidak panas saat dipakai. Yang ketiga, packaging yang menarik. Yang empat, mengikuti tren dengan tetap memakai usaha rajut. Yang kelima, harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas dan pemberian garansi setiap pembelian. Terus analisis SWOT-nya, strength-nya itu menjual pakaian yang berkualitas tinggi, yang pertama. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam pembuatan pakaian rajut menggunakan bahan katun. Yang ketiga, CV Kampung Rajut menyediakan jasa wisata dan pelatihan merajut bagi wisatawan. Yang keempat, Kampung Rajut menjual produk dengan memberikan garansi 1 bulan setelah melakukan transaksi atau pembelian. Terus yang weakness itu, yang pertama, pengerjaan pre-order yang dilakukan oleh CV Kampung Rajut itu relatif cukup lama. Terus yang kedua, desain produk yang dijual oleh CV Kampung Rajut tidak begitu banyak. Yang ketiga, CV Kampung Rajut masih kurang dalam melakukan pemasaran digital. Terus yang terakhir, CV Kampung Rajut lebih banyak memproduksi pakaian wanita dibandingkan dengan memproduksi pakaian pria. Jadi kurang variatif gitu. Terus untuk opportunities-nya, yang pertama memiliki target pasar wanita agar penjualan produk lebih terfokuskan. Yang kedua, menjadi market leader untuk penjualan produk tersebut di wilayahnya. Yang ketiga, memperoleh bahan dari supplier dengan harga yang terjangkau namun dengan kualitas yang terjamin. Terus yang terakhir, memanfaatkan satu media sosial untuk memfokuskan segmentasi penjualan. Untuk trade-nya, yang pertama, harga produk pesaing lebih murah. Kedua, inovasi terhadap produk cenderung lambat. Ketiga, pakaian jahit yang digunakan untuk memproduksi produk relatif mahal karena alat jahit didapatkan secara impor. Terus yang keempat, hasil celupan warna kadang suka tidak akurat. Nah, ini untuk metode peramalannya. Diasumsikan bahwa selama 4 tahun, penjualan di tahun 2017 sebanyak 564 unit, 2018 sebanyak 624, bukan unit, pieces, 2019 sebanyak 720 pieces, 2020 sebanyak 816 pieces. Total dari penjualan selama 4 tahun tersebut adalah 2.676 pieces. Dengan X aksen diperoleh dari data penjualan genap selama 4 tahun, ada minus 3, minus 1, 1, 3, dengan total X aksen adalah 0. Terus X aksen dikali Y aksen adalah jumlah dari pengkalian dari total pieces dalam 1 tahun dikali dengan X aksen diperoleh 516 dikali minus 3 sama dengan minus 1548. Di tahun 2018, 624 dikali minus 1 sama dengan minus 624. Di tahun 2019, 720 pieces dikali dengan 1 sama dengan 720. Tahun 2020, 816 pieces dikali 3 sama dengan 2.448. Dengan total data X aksen kali Y adalah 996. Dan data X aksen kuadrat diperoleh dari X aksen dikuadratkan, yaitu minus 3 kuadrat, minus 9, minus 1 kuadrat, minus 1, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, dengan total data X aksen kuadrat adalah 20. Seperti dijelaskan, seperti ini untuk CV Kampung Rajut. Perhitungan peramalan penjualan CV Kampung Rajut akan menghitung penjualan untuk 4 tahun ke depan dengan menggunakan analisis tren. Data yang digunakan menggunakan data pada tabel di atas tersebut, yaitu untuk data A, sigma Y dibagi dengan jumlah tahun. N-nya itu jumlah tahun. Jadi total dari data Y adalah 2.676 dibagi 4, hasilnya adalah 669. Terus data B itu sigma X kali Y dibagi dengan X aksen. Hasil dari sigma X aksen kali Y itu 996 dibagi dengan hasil dari X aksen kuadrat adalah 20, diperoleh hasil 49,8. Setelah menghitung pada penjualan 4 tahun terakhir, sehingga akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Jadi Y sama dengan hasil dari persamaan yang A, yaitu 669 ditambah dengan persamaan yang B-nya, 49 kali 8 dikali dengan X-nya. X-nya itu dari sigma X-nya tadi. Jadi untuk
Perhitungannya peramalan selama 4 tahun ke depan didapatkan dengan cara menghitung 669 ditambah 49,8 dikali X aksennya itu yang pertama minus 3 diperoleh hasil untuk tahun 2021 adalah 519,6. Lalu untuk tahun 2022 dihitung dengan cara 669 ditambah 49,8 dikali dengan X aksen yang kedua yaitu minus 1 diperoleh hasil penjualan di tahun 2022 adalah 619,2. Lalu di tahun 2023 669 ditambah 49,8 dengan dikali X aksen adalah 1, maka hasil di tahun 2023 adalah 718,8 dan di tahun 2024 dengan perhitungan 669 ditambah 49,8 dikali dengan X aksennya 3 dapat dihasilkan 818,4 penjualan di tahun 2024. Dengan kesimpulan, pada tabel di atas tersebut merupakan hasil dari persamaan yang telah dihitung dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan 4 tahun ke depan CV Kampung Rajut akan terus bertambah setiap tahunnya. Jadi proyeksinya akan terus naik ya setelah apa yang sudah diasumsikan. Terus ini ada prediksi ukuran pasar. Jadi CV Kampung Rajut kami asumsikan dia punya 20.000 pelanggan dengan kompetitor sejenis sebanyak 100 kompetitor. Kita asumsikan segitu. Konsumen yang ada saat ini mengeluarkan uang sebanyak 70.000 untuk pembelian setiap produknya. Jadi 70.000 itu pembelian setiap 12 pieces baju. Maka dari itu market size dan market share dapat diasumsikan sebagai berikut. Untuk rumus market size itu kita dapatkan adalah N kali MS kali P kali Q, dengan N itu total konsumen per segmen ada 20.000, terus market share-nya itu 100% dibagi 100 kompetitor. Jadi 100% dibagi dengan 100 kompetitor, maka kita dapat memperoleh 0,01% dari setiap kompetitornya gitu, dari setiap kompetitor yang kita miliki. Terus untuk P harga jual produk tadi 70.000, untuk Q kuantitas pembelian produk dalam 1 bulan yaitu 48. Diasumsikan adalah 48. Maka dari itu market size-nya adalah 20.000 dikali 0,01 dikali 70.000 dikali 48. Jadi market size yang kita punya itu sekitar 672 juta. Untuk itu tuh keuntungan yang bisa kita peroleh dari semua kompetitor yang kita hadapi gitu. Nah, terus ini ada potensi penjualan. Ini ada laporan laba ruginya. Jadi penjualan itu misalkan ada 1.264 juta dengan HPP 897 juta sekian, laba kotor sekian, terus ditambah dengan beban-beban, jumlah beban, diperoleh EBIT-nya, bunganya tidak ada, terus laba sebelum pajak karena belum ditambah dengan laba sebelum pajak maka belum tahu laba bersihnya berapa. Nah, setelah pajak itu hasilnya segitu, sekitar 108 juta 640 ribu sekian. Nah, terus ini juga ada laporan neracanya. Nah, ini ada kas sebanyak 30 juta, piutang 40 juta sekian, perlengkapan 11 juta, persediaan 150 juta. Utangnya nggak ada. Oh, ini utangnya 56 juta. Di sini harta tetap dan lain-lain. Nah, ini juga Kampung Rajut perubahan modalnya. Jadi modal awal itu 15 juta, laba bersihnya 120 juta sekian. Ditambah dengan modal awal, jadi hasilnya ada 135 juta sekian. Price-nya kita nggak bisa dapatkan, soalnya itu agak sedikit susah untuk ngedapetin price dari CV Kampung Rajutnya, soalnya agak lebih privasi gitu. Jadi kita dapat modal akhirnya sekitar 135 juta karena price-nya nggak dimasukin gitu. Oke. Yang selanjutnya itu ada profitabilitas rasio. Yang pertama ada gross profit margin. Untuk GPM sendiri, rumusnya itu laba kotor dibagi sales kali 100%. Di sini laba kotornya terdapat 366 juta 312 ribu dibagi 1.264 juta kali 100% sama dengan 28,98%. Yang kedua itu ada profit margin.
Untuk profit margin sendiri, rumusnya itu ada earning before interest tax dibagi sales kali 100%, EBIT-nya itu 120.712.000 dibagi 1.264 juta dikali 1%, hasilnya 9,55%. Nah, yang selanjutnya itu ada net profit margin, rumusnya itu earning after tax dibagi sales dikali 100, earningnya 108.601.800 dibagi miliar kali 100%, hasilnya 8,59%. Yang selanjutnya itu ada ROI. ROI sendiri itu rumusnya IT dibagi investasi kali 100%, IT-nya itu 108.640.800 dibagi 135.712.000 kali 100% sama dengan 80,05%. Selanjutnya ada return on equity, rumusnya ada earning after tax dibagi modal kali 100%, IT-nya sekian, terus modalnya 135.712.000 dikali 100%, hasilnya masih sama kayak ROI. Yang terakhir itu ada return on equity, rumusnya ada EBIT dibagi total aset kali 100%, EBIT-nya 108.640.800 dibagi 120.712.000 kali 100% sama dengan 0,9. Selanjutnya ada matrix SWOT. Pada matrix SWOT sendiri menghasilkan strategi strength sama opportunity, yaitu yang pertama adalah mempertahankan kualitas produk, membuat inovasi produk yang lebih variatif, yang ketiga memberikan promosi seperti potongan harga, yang keempat membuka jasa penelitian rajut untuk memperluas sektor kreatif dan lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya itu ada strategi strength dan threat. Yang pertama ada meningkatkan kualitas produk, yang kedua mengembangkan variasi produk dan bahan katun, yang ketiga mencari supplier alat rajut, yang keempat memberikan jaminan kepada pembeli jika ada cacat produk. Yang selanjutnya ada strategi weakness dan threat. Yang pertama ada mempercepat biaya produksi dan menekan cost untuk menekan harga jual. Yang kedua, menyediakan berbagai macam jenis produk selain pakaian. Yang ketiga, memperluas kegiatan jual di marketplace. Yang keempat, menciptakan produk pria dan wanita. Yang selanjutnya itu ada strategi weakness dan opportunity. Yang pertama, melakukan sistem ready stock. Yang kedua, menekankan pada kegunaan dari produk untuk menetapkan positioning. Yang ketiga, meningkatkan inovasi produk. Yang keempat, memperluas segmentasi pasar. Selanjutnya, tujuan strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas koordinasi keberhasilan pemasaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir itu, memberikan dasar yang logis dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya ada identitas perusahaan dan produk. Untuk identitas perusahaan produk sendiri ada logo perusahaan. Logo Kampung Rajut itu berwarna hitam, yang artinya memberikan kesan kuat dan netral. Itu berarti menunjukkan bahwa Kampung Rajut mengutamakan kualitas dan produknya. Terus tulisan Kampung Rajut itu pakai wasted dan ejaan tempo dulu, jadi Kampoeng Rajut. Dan hurufnya juga ada tanda benang rajut sama jarum rajut. Yang kedua, produk Kampung Rajut itu ada kardigan, sweater, dan produk yang lainnya juga. Produknya juga ditawarkan dengan kualitas yang tinggi dan memiliki bahan yang berkualitas tinggi. Packagingnya juga itu menggunakan plastik ringan karena tahan air dan enak untuk dibawa. Terus ada logonya itu supaya dapat memperkenalkan CV Kampung Rajut dengan mudah kepada masyarakat luas. Yang selanjutnya ada strategi bersaing perusahaan. Untuk strategi bersaing perusahaan, Kampung Rajut menggunakan diferensiasi. Kenapa menggunakan diferensiasi? Karena Kampung Rajut sendiri udah punya target segmentasi pasar yang luas. Untuk mempertahankan tersebut, TV Kampung Rajut perlu inovasi terhadap produk serta pemasarannya. Inovasi tersebut biasanya tiap model produk dari Kampung Rajut itu berbeda-beda, dan untuk pemasaran sendiri Kampung Rajut sedang memfokuskan kepada sosial media dan e-commerce.
Selanjutnya ada target pelanggan dan pesaing. Yang pertama ada ukuran dan pertumbuhan segmen. Kampung Rajut ini udah beroperasi pada segmentasi yang luas dan perusahaan yang menjual rajut cukup banyak di daerah sekitar. Yang selanjutnya itu ada peluang untuk memperoleh kompetitif. Kampung Rajut itu punya peluang yang sangat besar karena produk rajut yang dijual itu memiliki kualitas yang tinggi dan cocok, dan Kampung Rajut memberikan pelatihan wisatawan untuk merajut dan shopping tour education gitu. Yang ketiga itu ketersediaan sumber daya itu Kampung Rajut ngambil alat-alatnya itu dari bahan-bahan untuk rajut itu dari PT KHTEX yang ada di Ranca Ekek. Mesin yang digunakan juga itu memiliki teknologi yang baru seperti menggunakan mesin computerized untuk menghasilkan produk yang high end. Yang terakhir ada kesesuaian visi dan misi perusahaan. Kampung Rajut saat ini sedang berusaha untuk mencapai ASEAN karena visi misi Kampung Rajut itu ingin memperkenalkan budaya rajut sebagai sentra rajut di ASEAN. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Handa. Selanjutnya ada atribut produk dan tingkatannya, core benefit produk. Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari oleh konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. Pakaian berbahan rajut ini mempunyai banyak manfaat, diantaranya sifat bahannya yang elastis, lembut, mudah untuk dibentuk sesuai dengan lekuk tubuh, nyaman digunakan, terus cocok untuk di cuaca dingin. Terus selanjutnya di sini ada expected actual produk. Yang pertama ada brand name. Brand name-nya yaitu Kampung Rajut, di mana nama merek tersebut sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh Kampung Rajut. Dari nama tersebut ada artinya bahwa Kampung Rajut merupakan sebuah brand yang menjual seluruh produk yang berbahan rajut tentunya. Dan selain menawarkan produk, Kampung Rajut pun menawarkan jasa, yaitu jasa untuk melihat proses pembuatan rajut sampai pengunjung dapat belajar rajut juga. Terus packagingnya, kemasan yang digunakan oleh Kampung Rajut menggunakan plastik karena dapat tahan air dan ringan. Terus di plastiknya itu ditempelkan logo Kampung Rajut agar konsumen mengetahui bahwa itu produk dari Kampung Rajut. Terus fiturnya yaitu fitur yang dimiliki oleh Kampung Rajut dibuat dengan bahan wool yang memiliki kualitas sangat baik dan dibuat menggunakan mesin rajut computerized serta menyediakan wisata untuk melihat proses produk rajut. Desain memiliki desain yang unik yang dihasilkan dari persilangan benang-benang rajut dan mengikuti tren masa kini. Lalu quality level, Kampung Rajut menjual pakaian rajut yang berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan katun yang kainnya membuat nyaman, lembut dan tidak kasar. Terus bahan katun merupakan bahan yang kuat, tidak mudah robek, tidak panas saat dipakai, menyerap keringat dan tidak berbulu. Lanjut. Terus ini selanjutnya ada augmented product. Yang pertama, waranti. Kampung Rajut menyediakan jaminan jika ada kerusakan barang dengan memberikan garansi sampai 1 bulan setelah pembelian. Delivery, Kampung Rajut juga menyediakan pembelian online dan menyediakan jasa pengiriman untuk pembelian online. Oke, selanjutnya sini ada strategi penetapan harga. Yang pertama, tujuan penetapan. CV Kampung Rajut merupakan pelaku bisnis yang sudah memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Oleh karena itu, tujuan penetapan harga CV Kampung Rajut yaitu untuk kepemimpinan produk. Untuk mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar tersebut, CV Kampung Rajut memperhatikan kualitas produk dan menetapkan harga produk sesuai dengan kualitasnya. Yang kedua, menentukan permintaan. Dalam menentukan permintaan, CV Kampung Rajut melihat volume permintaan konsumen akan produk CV Kampung Rajut. Untuk melakukan penentuan permintaan CV Kampung Rajut, melakukan uji coba harga pada awal meluncurkan produk dan melakukan survei pada konsumen. Lalu yang ketiga, mengestimasi biaya. Untuk mengestimasi biaya, CV Kampung Rajut melakukan rancangan anggaran
biaya pada rancangan tersebut terdapat data-data perkiraan harga dimulai dari bahan-bahan, biaya operasional alat pembuatan rajut, biaya untuk konstruksi untuk membuat gedung atau pabrik untuk pembuatan dan tempat penyimpanan stok produk. Lalu di sini yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Pesaing CV Kampung Rajut menjual produk dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan CV Kampung Rajut. Untuk dapat tetap bersaing, CV Kampung Rajut menetapkan harga produk dengan harga yang lebih mahal tetapi menawarkan dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. Lalu selanjutnya menentukan metode penetapan harga. Metode penetapan harga yang dilakukan oleh CV Kampung Rajut yaitu dengan menetapkan harga melalui going rate. Karena CV Kampung Rajut memasang harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Tentu saja dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu menentukan harga final. Harga final yang ditentukan oleh CV Kampung Rajut yaitu menggunakan going rate dengan harga yang lebih tinggi. Penetapan harga tersebut mempertimbangkan beberapa faktor dan mencegah terjadinya kerugian terhadap bisnis. Harga dalam bauran produk. CV Kampung Rajut menggunakan harga fitur opsional karena di sini konsumen membayar produk sesuai dengan apa yang konsumen beli. Konsumen membayar produk dengan menyesuaikan harga produk yang menawarkan fiturnya tersendiri. Selanjutnya ada mendesain alternatif saluran distribusi. Alternatif saluran distribusi yang digunakan oleh CV Kampung Rajut yaitu saluran distribusi selektif, karena saluran distribusi selektif merupakan saluran distribusi yang dimana suatu perusahaan menggunakan sejumlah grosir pengecer yang terbatas dalam area atau wilayah penjualan tertentu. Misalnya untuk memasarkan barang baru, shopping goods, barang industri. CV Kampung Rajut merupakan salah satu perusahaan yang menjual rajutan. Rajutan merupakan salah satu bentuk hasil olahan industri olahan tekstil yang cukup terkenal di Indonesia. Lalu selanjutnya merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran yang digunakan oleh CV Kampung Rajut yaitu ada personal selling. Personal selling yang dilakukan oleh Kampung Rajut yaitu dengan melakukan ada advertising atau sales promotion dan publicity yang menekankan pada komunikasi yang bersifat persuasif untuk dapat mengubah kemungkinan konsumen untuk melakukan pembelian. Lalu direct marketing yang dilakukan oleh Kampung Rajut yaitu dilakukan secara daring atau jarak jauh melalui media sosial dengan cara memaparkan katalog dan produk Kampung Rajut. Lalu Kampung Rajut juga menggunakan word of mouth yaitu komunikasi dari mulut ke mulut. Lalu selanjutnya corporate identity. Corporate identity merupakan komunikasi pemasaran yang digunakan oleh Kampung Rajut. Corporate identity merupakan identitas yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan bisa juga berfungsi sebagai penanaman citra atau image yang bisa menjadikan sebagai daya tarik. Lalu selanjutnya public relation. Kampung Rajut melaksanakan kegiatan public relation, salah satunya yaitu corporate social responsibility atau yang biasa disebut dengan CSR. Kegiatan kedua yaitu publicity. Kampung Rajut melakukan kegiatan wawancara atau liputan dengan stasiun televisi Indonesia tentang kegiatan lomba dan publikasi di e-paper atau koran digital. Lalu packaging. Selain public relation juga Kampung Rajut juga melakukan packaging untuk produknya. Packaging tersebut berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan. Selain itu merupakan sarana alternatif untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan Kampung Rajut kepada masyarakat. Lalu selanjutnya di sini ada merancang strategi penjualan, pendekatan penjualan. CV Kampung Rajut menggunakan cara aktif dalam pendekatan penjualannya karena dalam melakukan penjualannya Kampung Rajut menggunakan personal selling yang dimana melakukan komunikasi langsung dengan konsumen. Lalu selain melakukan personal selling, Kampung Rajut juga melakukan direct marketing dalam metode penjualannya. Lanjut.
Lalu di sini yang terakhir, mengelola outlet penjualan. Dalam pengelolaan outlet Kampung Rajut sudah termasuk yang sudah memenuhi lokasi. Kampung Rajut memiliki lokasi yang sudah legal, tidak melanggar tata ruang lingkungan, dan tidak menimbulkan gangguan untuk sekitar. Lokasi juga mudah diakses oleh pekerja, serta untuk bahan baku dan input produksi. Lokasi Kampung Rajut sudah nyaman untuk dijangkau karena mudahnya akses angkutan umum dan kondisi jalan yang bagus serta luas. Dilengkapi dengan fasilitas parkir yang cukup luas, Kampung Rajut sudah dapat menjadi preferensi dari target yang dituju. Karena lokasi yang dekat dengan pemukiman warga, serta pusat perbelanjaan yang dimana Kampung Rajut sudah memiliki lokasi yang cukup strategis. Sekian. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya.